Jawa Timur ya, saya ini sekarang menjadi salah satu direktur eksekutif di Komite Daerah Pengembangan Ekonomi Syariah dengan ketua pun Pak Wahyudi. Dan terus pergi kemana-mana tentang memperkenalkan dan menjahit program-program ekonomi syariah yang ada di OBD di pemerintah, di Bank Indonesia, OJK, kali tempat-tempat lain. Yeah. Pengalaman pun ternyata beragam. Model pengembangan bisnis pesantren di Jawa Timur khususnya ternyata ujung tombak itu di Gus Dur ini. Namanya program One Pesantren One Program. Itu dan itu terus terang tidak lepas dari kepemimpinan dari Bapak, Ibu, Presiden, para yai. Ternyata rahasia yang saya baru sadar ini setelah masuk di yang namanya lembaga pemerintah. Kunci pertamanya untuk bisa mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah itu ada di RPJMD. Hebatnya Ibu itu begitu belum transisi pertama sudah mengubah itu untuk pengembangan pesantren. Makanya di Jawa Timur ini lumayan. Nah, kenapa kok yang namanya pengembangan bisnis di pesantren itu penting? Karena ini ternyata ini kita bisa melihat, bisa ditayangkan Mas. Yeah. Diakui atau tidak, ternyata kemandirian pondok pesantren di dalam pengembangan ekonominya itu sebenarnya juga memberi kontribusi besar bagi bangsa. Ini diakui namanya media-media. Makanya Pak Kiai itu Asep, itu dari Pak Asep itu sebetulnya tidak dulu untuk menceritakan tentang model pengembangan bisnis. Kan kemarin saya sudah cerita bagaimana para kiai zaman dulu itu adalah rata-rata juga para bisnis. Sehingga kuat di dalam pengembangan. Kalau paling enggak, kalau di Jawa modelnya itu petani. Mobil saya itu sawahnya luas, yang kerja samping, tapi tidak bayar ngajinya karena itu tadi ngerjakan di sawah, setelah itu dimakan bareng. Oke. Nah, itu sekarang ini yang paling berat adalah tantangan terkait dengan kemandirian pesantren dan pemberdayaan ekonomi yang terkait dengan pesantren, sehingga ini akan perlu membangun yang namanya unit-unit usaha pro. Nanti bisnis itu ya Bapak Ibu sudah tahu bahwa bisnis itu kalau didiskusikan, dibicarakan, diseminarkan, kira-kira jadi nggak? Bapak Ibu, dibicarakan, didiskusikan, jadi apa buatan? Kalau Anda tidak praktekkan, harus mulai dijalankan. Nah ini ya, kuncinya harus dimulai ya. Di Jawa Timur itu ada beberapa pondok pesantren yang bisnisnya luar biasa. Selain Amanatul Ummah, pondok pesantren
Pesantren Sunan Derajat. Terus Sidogiri ya. Ternyata Sidogiri ini kemarin setelah saya berkunjung ketemu di sana, saya baru sadar ternyata yang namanya BNT UGD Sidogiri itu bukan miliknya pondok, tapi miliknya para alumnus. Ya. Yang punyanya pondok bener itu santri, air minum santri. Tapi isinya juga ya. Ya. Ternyata ya memulainya memang ya perjuangan gitu ya. Tetapi ternyata niat yang bagus kata Yai itu akan selalu menjadi kekuatan. Nah ini kalau ini kita khusus yang hari ini bahas ini tentang pondok pesantren Amanul yang dipimpin oleh Yai ya. Ini Yai ini luar biasa, sudah menjadi tokoh nasional, santrinya sudah ribuan. Basis besarnya beliau itu adalah masalah kualitas. Yai itu pendidikannya memang benar-benar didorong untuk kualitas. Yai selalu bangga bahwa seluruh Kabupaten Mojokerto ada SMA negeri, jumlahnya kalah dengan satu SMA yang bisa masuk ke fakultas kedokteran. Karena fakultas kedokteran itu tingkat seleksi, kesulitan untuk masuknya adalah itu Yai selalu bangga karena berkualitas. Yang berikutnya kemandirian. Yai sudah bikin masalah ini. Yai itu tidak pernah mendapat bantuan, tapi malah membantu. Hari ini saya kaget ketika saya datang ke sana lagi, pinggir jalannya tidak bisa, akan dilebarkan jalan. Ini anggarannya gitu, bukan senes, niki kulo sing biayai jalan. Akhirnya Yai kalau membantu membuat jalan nanti juga akan dibantu mendapatkan rezeki yang lebih banyak dan lebih berkah. Iya. Oke. Nah, ini karena belum bisa ditayangkan ini yang istilah sendiri. Apa konsep kemudian? Apa konsep pengembangan ekonomi pesantren? Satu, berbasis pada kemandirian ekonomi. Jadi kemandirian ekonomi, terus bisnisnya itu tidak boleh banyak untung sekarang yang banyak, tapi tidak tidak terus-menerus. Ini kan juga gampang, kita kan kadang-kadang pengennya segera untung dulu banyak. Karena kalau untung dulu banyak, pasti nanti pesaingnya akan segera masuk. Cerita apa yang paling contoh? Teh botol sosro. Bapak Ibu pernah minum kan? Saya tanya, apakah ada perusahaan yang bisa menyaingi teh botol sosro? Tidak bisa. Kan teh botol ya. Kenapa? Karena teh botol sosro itu menerapkan satu strategi yang namanya marginal price. Marginal price ini ya. Kalau ini dihitung buat ini tambah untungnya mungkin hanya perlu 2.000, maka yang dijual 2.000. Pertanyaan saya, kira-kira kalau 2.000 para investor baru berani masuk apa betul? Kalau hanya biaya produksinya saja untuk menetapkannya, tidak bisa, karena biaya investasi itu harus dihitung. Kalau masuk dengan begitu, pasti betul. Makanya semua perusahaan yang berusaha masuk itu bahkan yang menggunakan Coca-Cola, Yang berikutnya pemberdayaan santri dan masyarakat atau ibadatan santri masyarakat itu memang juga menjadi kuncinya. Kalau pesantrennya apa? 3 yang yaitu sudah bilang. Produsen, berarti yang menghasilkan barang, juga distributor, terus konsumen internal.
tidak pernah Yai itu buka usaha sebelum beliaunya menjadi pedagang. Contohnya pabrik roti. Pabriknya roti dia dulu Yai membeli dulu. Setelah itu tahu ini baru mau buat. Kalau Yai sudah punya bisnis, Bapak itu kalau kamu ke sana besok mungkin akan diajak. Yai punya bisnis pengisian tabung LPG melon gitu, ya. Kalau yang lainnya punyanya itu, Yai punya 2 unit truk besar yang khusus untuk mengangkut untuk keperluannya sendiri. Jadi ya makanya ini luar biasa ya. Nah ini yang penting juga karena ini pesantren, maka nilai-nilai Islam, profesionalisme dan etika bisnis menjadi ini harus. Jadi sudah izin, apa ini istilahnya apa? Buatan sopan pula kan. Jadi ini ya, ini satu yang betul-betul yaitu betul-betul hati-hati itu masalah berhala. Jadi walaupun sudah beli untuk makan malam rapat, Yai tidak yakin itu tidak boleh dibagikan. Karena Yai memang betul-betul berusaha menjadi di teladan. Kemarin itu saya sempat ngetes Yai, Bapak Ibu semua ya, ngetes Yai dalam arti mau perhatikan. Apakah Yai kira-kira akan menjalankan apa betul? Niki gedung ini kalau Bapak Ibu kesini hari Ahad tidak yakin dasar itu selesai. Buatan yakin, tapi ya itu memang betul pengawasannya juga bagus, terus kontrol. Tapi yang paling penting, kenapa duit ya? Kenapa? Ya, duit itu untuk siapa? Ya itu kalau datang ke sini menjanjikan para pekerja yang bekerja 1 hari itu di Surabaya itu 150.000, bonusnya 300.000. Kita kalau seperti itu bekerja keras apa bekerja? Nah kita biasanya kan gitu. Doa ini ya penting, tapi pemberdayaan juga penting. Kenapa pemberdayaan untuk masyarakat pekerja? Iya, bahasanya kalau beliaunya kalau di kampung itu Surabaya, poyu. Kenapa ini? Poyu untuk kamu. Ya, dimotivasi di doa demikian berkenan, tapi kalau begitu warna merah 2, 3 semangatnya lebih membara. Ini kalau teman-teman ini jalan kan, semua teman-teman ini ngerti gimana. Karena juga ada guyonan Yai di Jawa selalu didatangi orang jualan ayam goreng. Yai minta doa. Dia pengen datang, ternyata tidak laris. Karena 1 piring sama nasi harganya 30.000. Ada satu yang datangnya jarang-jarang tapi laris. Karena jualnya 1 piring 15.000. 30 karena 20.000 benten. Cuma ini jadi doa itu ya harus apa istilahnya? Ya harus sesuai dengan kenyataan ya. Kalau kenyataan yang berbeda, ini sebentar lagi kita puasa. Kalau puasa itu semboyannya apa? Maksudnya berbukalah dengan apa?
Cepat. dengan yang manis. Kenapa? Karena kalau berdukalah dengan yang setia itu tahun 2000-an. Sekarang yang berdukalah yang manis. Kalau tahun 2000 berdukalah dengan yang setia. Jadi berubah zaman itu ya. Guyonannya kan gitu ya. Ya. Terus ini ya. Bisnisnya memang beragam ya ini dan selalu dimulai dengan manajemennya bagus, tapi juga nanti malam ya kayaknya kalau kita sering kan namanya pintu rezeki, nanti dikasih doa sama yai namanya kunci rezeki. Pintu sama kunci kayak kamu di kunci, nah nanti kan langsung terbuka, pintunya belum tentu terbuka kan ya. Itu nanti yang akan diceritakan. Biji bisnisnya banyak, jadi besok bisa kita lihat. Berikutnya tentang pengelolaan bisnis dilakukan secara terbuka. Satu hal yang berbeda dengan yang tidak boleh campur antara yang mengelola pendidikan dengan yang mengelola usaha. Ini penting ya. Profesional yang mengelola itu betul-betul orang-orang profesional, karena ini penting. Makanya itu selalu mengajarkan kepada para siswa, para santri untuk selalu menjadi profesional. Oh iya, yang saya tadi sampaikan yang terkait dengan ini, yai ngetes yai. Yai itu setiap pagi memberikan doktrin keyakinan kepada saya tidak merokok. Tidak merokok. Tapi katanya kalau orang Jawa, kalau tidak merokok itu namanya bukan no smoking gitu ya. Tapi ya, tapi ternyata waktu bangun itu para pekerja minta rokok. Saya ini apa yang ini membelikan apa enggak? Kira-kira gimana? Dibelikan nama baterai karya ini? Minta. Ternyata enggak. Saya kira akan dibelikan karena sudah tanya ini butuh apa? Rokok ya, pokoknya rokok saja. Cisantu terus akhirnya yai aduh cisantu. Kalau cisantu itu kan berarti ini pasti NU kan ya. Kenapa kalau NU itu cisantu? Karena tulisannya HM Sampurna. Dipikir Haji Muhammad Sampurna, ternyata Handelskat Maskat Sampurna. Itu bahasa Belanda namanya HPT, bukan Haji Muhammad Sampurna gitu. Terpisah dari manajemen akademik profesional. Terus satu yang penting juga yang kadang-kadang itu kita salah mempersepsi bahwa bisnis pesantren itu harus profit oriented. Itu harus ditekankan, bukan untuk sosial, tetapi social impact orientednya itu juga dampak sosialnya itu diperhitungkan. Gitu. Ini memang mudah diomongkan gini secara teori, tapi ketika kita sudah dalam implementasinya kan sudah memberi beasiswa kepada sekian ribu mahasiswa, sama satu santri mahasiswa yang nyata. Nah ini, saya bisa ditayangkannya terus gitu. Yang bisnisnya, nah ini tadi yang kita lihat tentang yai waktu dapat penghargaan mahal. Terus, nah ini, begini rantai bisnisnya, bisnisnya yai. Pertanian sayur mayur. Ada satu yang belum saya ambil, saya masuk itu apoteknya itu ada nih
jasa haji umroh tiketing, ya, perdagangan, properti, investasi wakaf itu terus catering, termasuk restoran. Ini cerita yang paling seru itu restoran. Restoran Pak, besar, namanya Denbei. Ya Pak. Seperti saya belum masuk Jakarta lah ya, pikiran. Itu menurut ceritanya adalah restoran yang kalau kita ngomong ya bahasanya Jawa yang ya kalau terkasar ini yang tidak laku. Kalau dia bilangnya bosok, tahu ya, bosok itu busuk. Karena itu pokoknya kacau, makanannya tidak bagus. Saya itu rubah manajemennya, orangnya itu loh, masih banyak orang-orang yang lama, tapi dirubah cara kerjanya, disiplinnya, ibadahnya, gitu ya. Saya baru dapat informasi tidak sampai 3 bulan dari minus sudah positif. Per bulan minimal nyumbangnya sudah 100 juta dari membeli perusahaannya. Apa itu ya, manajemen ya doa dan macam-macam ya. Tapi kita percaya bahwa manajemen pengawasan kualitas makanan itu prioritas untuk ya. Ya. Lanjut. Nah ini di sana juga dikembangkan satu yang namanya untuk mendorong santri-santri yang mau menjadi pengusaha. Kalau kiai tidak menjadi pengusaha tapi menjadi konglomerat. Semangatnya itu. Kalau tidak jadi profesional, jadi konglomerat. Ya. Nah, itu yang penting. Ini etos kerja, jiwa kepemimpinan itu ada nomor 1. Tapi juga tidak boleh dilepaskan yang namanya doa. Santri jam 3 bangun untuk sholat hajat. Itu selalu gitu. Jadi akhirnya ya ini ya. Sampai tadi Pak Menko kami itu cerita di sana bahwa salah satu SMA yang paling banyak memasukkan fakultas kedokteran di Universitas Pertahanan adalah Amanatul. Ya, lanjut ini biasanya kalau cerita yang model kayak begini ini ya terus aja kan, monggo satu kali ini. Ya ini biasanya kalau saya mengajar tentang model bisnis. Ternyata apa yang menentukan, itu kita bisa lihat kepemimpinan kiainya. Semua pasti kepemimpinan. Amanatul juga sama, di Sunan Derajat juga sama. Kepemimpinan, ya. Modal sosial budaya, jujuran. Cuma ya itu yang belum dikembangkan adalah toko-toko seperti Indomaretnya versi pesantren. Kalau di Bapak itu yang mungkin yang di Jawa ini pasti sudah tahu yang namanya ini yang di Sunan Derajat itu dia punya berapa ratus toko, Basmalah itu sudah berapa banyak toko, di Madura itu banyak sekali yang Basmalah itu ya. Nah, jadi belum, tidak kayaknya tidak fokus ke situ ya. Oke, nah ini tetap namanya profesional manajemen itu. Seperti tadi, tiap hari datang ke kiai dijual harga, minta doa laris harganya 30.000. Satunya 15.000. Laris yang mana ya? Tentu yang 15.000, walaupun judul ada 30.000 dijualkan saja. Nah ini sebenarnya di sana unit usaha dan tentu yang paling penting adalah dampaknya terhadap. Saya sudah bicara sama Gus Gobirin
kita nanti akan melakukan semacam pelatihan yang mungkin 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali tentang pengelolaan bisnis dengan model yang kita pakai adalah model yang cukup berhasil, yaitu namanya One Pesantren One Product dari Jawa Timur. Terus mobil itu kecil di toko. Yang intinya apa? Melatih santri, memberikan modal bisnis bagi pesantren yang ingin membuka usaha baru, dibantu modalnya itu dari provinsi, dari dinas kooperatif dan UMKM di provinsi Jawa Timur. Ye, lanjut ye, ini kira-kira benar. Nah ini kemandirian ekonominya fokusnya kayak gitu. Wali santri masyarakat sekitar, ya. Alumni dengan jaringannya gitu ya. Oke, lanjut. Ini ya kok. Nah ini dampak. Ya. Ternyata kalau dikelola bagus dampaknya luar biasa. Yaitu kalau ceramah itu kalau ada yang nyalami terus ada ganjelnya sedikit gitu. Ganjelnya macam-macam, itu pasti yai nerima apa tolak? Yai itu pernah didatangi oleh satu namanya apa itu namanya? Kenapa ya yang menyediakan barang dari pemerintah itu? Berlayar itu biasanya apa ya? Kayak rekanan dari pemerintah daerah datangkan komputer itu katanya 150 unit. Apa jawabannya Yai? Tidak, karena Yai berprinsip bahwa yang lain mungkin pesantren yang lebih membutuhkan. Yang kedua, bahwa kalau nanti terlalu banyak dibantu malah tidak kreatif dan tidak kerja keras. Nah ini memperkuat peran pesantren dan ekonomi umat itu sebenarnya Bapak Ibu semua kita ini tahu. Sebenarnya kemerdekaan Indonesia, perjuangan kita ini kan sebenarnya kalau di Jawa motornya kan para pesantren. Sebelum berorganisasi bersatu itu paling gampang makanya di pesantren Jawa tidak pernah di dekat jalan raya. Kenapa ya? Supaya tidak mudah dimata-mata. Pasti tempatnya tersembunyi. Bahkan kiai penting itu rumahnya pasti dalam sekali, yang dekatnya sawah. Karena itu pakem dari pasukan di Ponorogo yang dulu itu selalu ada rumah di pinggir sawah. Supaya apa? Karena kan diburu itu sama orang Londo Ireng gitu ya. Londo Ireng itu adalah belanda yang berkulit hitam atau coklat. Nah, itu kecil itu makanya selalu seperti itu. Tempatnya apa? Terpencil. Tidak mudah diakses. Pinggir kali atau pinggir sawah. Itu sudah. Ya. Memperkuat peran pesantren di ini ya, harus kita ini untuk pengembangan ekonomi. Nah, tentu sekarang dari pondok atau kiai yang masih belum, makanya kita perlu memulai. Ya, terakhir kayaknya simpulan. Nah, tantangan ini masih tantangan ya. Ini sumber daya jelas, pengalaman ya. Ini perlu pendidikan, manajemen modern itu tetap perlu, nilai bisnis Islami. Nah, kita ini kan sebagai orang Muslim itu selalu mengingatkan dulu dari SD aja kita ngomong sifat-sifat Rasul. Apa? Aman. Nah itu Bapak tahu, begitu itu ketahuan itu dicuri oleh orang Barat.
sehingga dikembangkan yang namanya konsep good corporate governance, tata kelola yang baik, yang prinsipnya itu transparansi, akuntability, responsibility, independensi, dan fairness. Yang sebenarnya itu adalah nilai-nilai Islam, tapi seolah-olah itu adalah nilai barat. Nah, karena kita ini tidak bisa mengembangkan, ya itu ya. Jadi tarif, transparansi, accountability, responsibility, independent, fairness, itu seolah-olah mereka akhirnya bentuk ngajari kita bahwa itu yang baru. Oke, lanjut. Ini karena dia namanya ini kan. Lanjut. Baik. Nah, itu tadi yang ini kita langsung ke kesimpulan ya. Kita dorong, kita buktikan bahwa ternyata kalau kita mau berusaha dengan serius, dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh dan doa dan penerapan manajemen yang modern, kita bisa, ya, kita bisa. Nah, tentu nanti tetap saja bisnis itu tidak hanya sekedar mencari keuntungan bagi kita, tapi juga harus dampak sosial. Nah, itu penting, merangkul masyarakat. Karena itu kita memiliki keyakinan bahwa pengembangan ekonomi di pesantren akan bisa membawa kebaikan pada Indonesia yang lebih luas. Oke, kesimpulannya kita sudah hanya, tapi karena sampai sekarang apa? Plus-plusnya belum datang, karena tadi kan sudah saya dijanjikan, saya itu pengen tadi apa? Mengundang Koslo, pengen tanya bagaimana caranya hati senang walaupun tak punya uang. Kalau tidak datang berarti itu janji palsu. Kita harus tetap punya uang, punya bisnis, punya penghasilan untuk bisa senang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.